Markus 16 ayat 2, bukan Markus 17. Nah, lama-lama Yohanes 70 lagi. Oke. Dan pagi-pagi benar pada hari minggu pertama telah tiba mereka pergi melihat kubur. Ini Markus 16 ayat 2. Maka ini Nandar kutip ini. Mereka berkata kepada seorang, siapa yang akan menggulingi batu di pintu kubur itu? Nah, ini ayat. Mana ayat yang Nandar bawa tentang serupakan? Saya ingin Nandar tunjukkan ayat yang jelas. Ini mana dikatakan? Sahabat Maria Magdalena ibu yang membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur Yesus. Di mana ayatnya? Ini berbicara tentang hari Sabat. Karena kalau Nandar bicara tentang serupa, saya udah data pembanding nih. Ini ayat Markus 16 ayat 2. Di mana kata serupanya? Itu pertanyaannya. Dan itu tidak ada yang Nandar bawa Markus 16 ayat 2, mana tertulis di sini? Di mana data yang dia bawa? Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin mengatakan, membuat sebuah pernyataan. Coba tunjukkan waktunya, bro, biar saya atur waktunya. Saya ingin membuat pernyataan bahwa saya belum memulai dalam sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus itu bisa, tapi sudah lari kepada sebuah kebangkitan. Bukti bahwa Yesus Kristus disalibkan adalah poin pertama, kita bisa buka di dalam Yohanes. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-12. Kenapa ini Yesus? Maka pasukan prajurit serta perwira penjaga-penjaganya yang disuruh oleh Yahudi menangkap Yesus dan memelegu dia. Ini bukti. Ini bagaimana kalau baca sampai di ayat yang ke-24. Ini pemeriksaan Hanas mertua Kayafas. Ya, ini pemeriksaan Hanas mertua Kayafas. Yesus diperiksa, Yesus diselidiki, dan ada hakim saat itu. Yang memeriksa saat itu adalah Hanas, mertuanya namanya Kayafas. Tentunya mereka tahu bahwa yang itu adalah Yesus. Dan mereka mengingat 30 tahun yang lalu di zaman Herodes Agung, ya, di zaman Herodes Agung, pada zaman itu bagaimana mereka ingin membunuh anak-anak pada zaman itu. Dan mereka tahu bahwa ini adalah raja, makanya ada pernyataan bahwa apakah benar engkau adalah raja? Benar katamu bahwa engkau adalah raja. Saya ingin bertanya kepada ini, sudah saya jawab pertanyaanmu, percaya tidak? Saya ingin bertanya, buktikan dalam Al-Quranmu bahwa Isa punya silsilah yang sama dengan Yesus Kristus, sehingga engkau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Silakan. Kok kesini sih? Sebentar ya. Kok timernya lu hilang? Sebentar ya, timernya aku ulangi lagi. Timer online. Baik. Oke, aku mulai ya waktunya ya. Sebentar, aku reset dulu. Baik. RK, saudaraku yang aku kasihi, ingat, bom-bom saja sampai maki-maki saya, karena takut banyak orang Kristen yang akhirnya mu'alaf. RK yang saya kasihi, saya tidak bertanya tentang silsilah Yesus. Saya tidak mempermasalahkan Isa dengan Yesus beda atau sama, karena temanya bukan itu. Yang kita bahas sekarang adalah Yesus disalib atau tidak. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-14-15, Maria Magdalena satu-satunya perempuan yang pernah menciumi Yesus, Lukas 7:38. Satu-satunya perempuan yang pertama kali mengunjungi kubur Yesus tetapi kubur Yesus kosong. Satu-satunya perempuan di kalangan keluarga, di luar keluarga Yesus yang hadir saat peristiwa penyaliban, itu Maria Magdalena. Tapi anehnya Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Apa gerangan? Analisa saya, karena Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat kedua. Baik, nanti saya jelaskan lagi. Kenapa Yesus Kristus tidak dikenali oleh Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena bukan melihat wajah Yesus yang asli, tetapi wajah yang diserupakan. Bom-bom, tolong Anda jangan telepon saya lagi. Karena sekarang Anda tidak bisa mengganggu saya. Saya bukan pakai HP iPhone. Live-nya sekarang, HP iPhone-nya saya berhentikan dulu karena Anda ganggu saya terus. Nah, saya buktikan ya, RK ya. Nah, oke, saya tunjukkan kepada Anda. Kita ini, mother bahasa Inggris, Yunani, metera, ibu, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 20, Yesus memanggil apa kepada Maria Magdalena, sehingga Maria Magdalena bisa mengenali Yesus. Ternyata Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus istriku. Makanya Maria Magdalena akhirnya ngeh.
bahwa yang dihadapannya adalah suaminya. Kita lihat nih ya. Oke, nih saya tunjukkan dalam bahasa Yunani ya. Saya adalah seorang penginjil yang tidak pernah kalah debat oleh Kristen di muka bumi, RK ya. Kenapa? Karena saya menguasai bahasa Alkitab. Saya bacakan kepada Anda, RK. Tadi Anda mengatakan, oh ini Maria Magdalena mengenali Yesus. Anda tahu tidak kenapa tiba-tiba Maria Magdalena mengenali Yesus? Karena Yesus memanggil Maria istriku. Di dalam ajaran Yahudi tidak boleh mengingini istri orang lain. Begitu juga dalam Islam, tidak boleh mengingini istri orang lain. Tidak mungkin ada seorang yang berani mengatakan kepada Maria istriku kecuali suaminya. Dan suami dari Maria Magdalena adalah Yesus. Saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat ke-16. Legai haute Yesus Mariam. Oh sebentar, ayat ayat ke-15 ya, salah, bukan ayat ke-16, 15 ya tadi ya. Oke, nah kita buka ayat ke-15 ya teman-teman ya. Karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus, Yesus memanggil Maria istrinya. Coba lihat RK. Lihat Anda Yohanes 20 ayat ke-15. Kata Yesus, legai haute Yesus gunai. Gunai ini istri. RK. Nih, lihat nih. Gunai itu adalah istri Wahib. Makanya Maria Magdalena mengenali Yesus setelah dipanggil oleh Yesus istriku. Nah, ini Wahib artinya, ya, Wahib atau my lady atau a woman. Tetapi kenapa Maria Magdalena mengenali Yesus? Karena Yesus memanggil Maria Magdalena sebagai istriku, my wife. Kalau ibu dalam bahasa Yunaninya adalah metera. Bisa Anda googling sendiri sekarang. Mother dalam bahasa Yunaninya adalah metera. Dalam bahasa Inggris mother. Kalau bapak, ayah dalam bahasa Yunani patera. Jadi kenapa Maria Magdalena yang tadinya menuduh Yesus penunggu taman, yang tadinya menuduh Yesus yang mencuri mayat Yesus, yang tadinya menuduh Yesus adalah orang lain, tiba-tiba ya Rabuni. Karena Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus, istriku yang cantik, istriku yang mbohai. Makanya mengenali Rabuni, adab seorang istri kepada suami. Rabuni, baru kenal. Pertanyaan saya sekarang, jangan Anda mengalihkan kepada hal-hal yang tidak ada urgensi. Kenapa Maria tidak mengenali Yesus Kristus? Silakan jawab. Saya tuh pertanyaan, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus? Sudah? Tuh, waktu sudah selesai, saya reset. Nah. Ya, oke. Oke, saya reset ya. Waktu Anda sekarang 5 menit. Ini saya mulai dari sekarang ya. Tolong jawab. Ya. Oke. Diskusi kita ini sebenarnya ingin membuktikan secara historikal, ingin buktikan secara sejarah fakta bahwa Yesus Kristus itu disalibkan atau tidak. Sebenarnya diskusi kita ini arahnya ke situ. Tetapi kenapa arahnya sampai ke eksegesis masalah Gunai? Ya. Sebenarnya saya malas menjawab ini, gitu ya. Tetapi karena si Nandar ini dia berdiskusinya loncat-loncat. Akhirnya saya tidak fokus dengan arah diskusi ini, tetapi biarlah saya menjawab dulu pertanyaan dia. Saya menghargai. Ya. Kita bisa lihat. Nandar, ini yang kau bawakan, Nandar, di dalam yang kau bawakan. Kalau di sini, Nandar ini poin pertama. Saya harus melihat audiens saya harus mengerti ya. Bukan cuma lawan debat saya, tapi audiens saya harus mengerti. Di sini, Gunai ini diterjemahkan dengan sebutan woman, wife, woman, perempuan. Ya, perempuan. Bahkan Maria ibu Yesus pun dipanggil dengan sebutan Gunai. Itu poin kedua. Maria ibu Yesus pun secara jasmani itu pun memanggil ibunya dengan sebutan Gunai. Dengar baik-baik. Maria ibu Yesus pun Yesus memanggil ibunya dengan sebutan Gunai ketika pesta perkawinan di Kana. Hai Gunai, saatku belum tiba. Hai perempuan, saatku belum tiba. Jadi Nandar,
di sini mengatakan Nandar jangan membohong-bohongi orang dengan sebuah serapan bahasa. Itu tidak baik, Nandar. Karena poin ketiganya adalah kita lihat di sini, teman-teman. Poin ketiganya adalah ketika Maria Magdalena tidak menjawab panggilan dari Yesus. Ketika Yesus berkata, "Hai Maria, hai wanita, hai Gunai." Kalau di situ diterjemahkan dengan sebutan istri, tentunya Maria Magdalena akan menjawab, "Iya suamiku." Ya, "Iya suamiku." Tetapi nyatanya Maria Magdalena menjawab dengan sebutan Rabbani. Yes, Rabbani. Ya Tuhanku, ya Rob, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Rob. Itu jawaban dari Maria Magdalena. Ya Rabbani, bukan ya suamiku, bukan. Kemudian saya ingin memberikan sebuah edukasi kepada Jonathan Nandar, bahwa ada sebuah pertanyaan yang Nandar katakan, ya. Saya ingin membuktikan fokus kembali pada tema. Tema kita ini berbicara tentang apakah Yesus Kristus disalibkan. Tadi poin pertama terkait dengan pemeriksaan Yesus di muka Hanas, mertua Kayafas dalam Yohanes 18, ya. Poin kedua, ini bagaimana pemeriksaan ini dilakukan berulang-ulang kali, bahwa apakah benar dia adalah Yesus. Tertuang di dalam Matius. Nih. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57. Nah, sesudah menangkap Yesus, mereka menghadap Kayafas. Yesus, ya. Ini pemeriksaan kedua kali di hadapan Mahkamah Agama. Jonathan Nandar tentunya adalah seorang pengacara. Tentunya Jonathan Nandar tahu tentang arah-arah ini, ya. Jonathan Nandar adalah seorang pengacara. Tentunya Jonathan Nandar tahu tentang pemeriksaan orang berulang kali di hadapan Mahkamah Agama. Ya. Dan di dalam Matius pasal 26 ayat 57, sesudah menangkap Yesus, mereka membawa itu menghadap imam yang namanya Kayafas. Membuktikan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul adalah Yesus Kristus, itu benar-benar adalah Yesus Kristus. Silakan Nandar membuktikan secara hukum. Coba lihat dulu timernya, biar saya lanjutkan berikutnya. Tertulis juga di dalam Markus 14 ayat yang ke-53. Di dalam Markus 14 ayat yang 53, ini pun ada saksi-saksi yang melihat bahwa itu adalah Yesus yang akan disalibkan. Markus 14 ayat yang ke-53. Nih. Kemudian Yesus bawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Waktu habis, RK. Waktu habis. Baik. Waktu saya. Teman-teman ingat, RK, tidak ada seorang pendeta pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya tema ini. Anda juga sudah berbohong. Anda tidak bisa bahasa Yunani, tapi ngomong, Ibunda Yesus dipanggil Gunai. Kata siapa? Saya tunjukkan bahwa Bunda Maria dipanggil oleh Yesus adalah Metera, bukan dipanggil Gunai. Saya tunjukkan ayatnya. Saya nggak bohong, ya. Ini kan ayat yang Anda maksud. Nih, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Apa dalam bahasa Yunaninya? Bukan Gunai. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Kai justere shantos soinoi legei he meter. Bukan Gunai. Ini meter ini. Oke, kita lihat apa itu meter. Meter ibu, mother. Jadi Anda sudah salah lagi. Makanya kalau Maria, ibunda Yesus dipanggil di dalam Yohanes 2 ayat ketiga, Metera. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mother. Kalau Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus, istriku, my wife. Makanya Maria Magdalena langsung tidak ada orang Yahudi yang berani memanggil istri orang lain sebagai istri kecuali suaminya. Makanya ketika Maria Magdalena dipanggil istriku oleh Yesus, langsung ingat, langsung paham bahwa salah satu karunia Yesus adalah berubah rupa. Nah, saya tunjukkan kepada Anda, ya. Saya tunjukkan lagi. Saya kira Anda mampu menjawab pertanyaan saya.
tetapi muter kayak gangsing. Kalau saya to the point, Anda mengatakan Ibunda Yesus dipanggil Gunai, sementara di dalam Yohanes yang tadi saya tunjukkan, Bunda Maria dipanggil Meter, Ibu, Mother, bukan dipanggil Gunai. Halalalalalala. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah, karena kamu dalam ketidakbenaran saat ini, saudara. Nah, RK, lihat nih, tadi kamu salah baca nih, bukan Matius 17 ayat ke ini bukan Yohanes 17 ayat kedua, Matius RK, screenshot. Matius 17 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa, ya. Kemudian Markus, kita lihat nih Markus ya. Markus 16 ayat ke-12. Yesus sesudah itu kita lihat di sini ya. Ayat ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Kemudian apa kata Yesus? Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Kalau dalam Islam, mancala putra, mancala putri. Tapi anehnya, para pendeta tidak pernah bersukacita, saudara. Padahal adanya nyanyiannya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yesus berubah rupa, tidak ada orang Kristen yang bersukacita. Kenapa? Karena jelas kebenaran Islam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Dari tadi saya kasih waktu Anda 10 menit, 15 menit. Satu pertanyaan saja Anda tidak bisa jawab. Pertanyaan saya ulangi, ya. Ini waktu saya 1 menit nih, lihat nih. Waktu saya 1 menit 09. Saya tanya kepada Anda, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali wajah Yesus, tidak mengenali rupa Yesus di dalam Yohanes 20 ayat ke-14, 15. Hanya itu pertanyaan saya. Anda berbicara tentang pembuktian, saudara. Ya, Anda berbicara tentang pembuktian loh. Pembuktian apa dari saudara kenapa Maria Magdalena tidak mengenali wajah Yesus? Kita belum sampai kepada siapa yang disalib. Ini saja Anda tidak menjawab loh. Sekarang saya ulangi lagi, tolong jelaskan kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Harusnya Anda jawab, karena begini. Anda bahas malah salah keturunan, bahas masalah penyaliban adalah kasih karunia. Bukan itu, saudara. Yang saya tanyakan, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Kalau saya, alasan dan analisanya karena Yesus berubah rupa. Sekarang dalil argumentasi Anda apa? Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Silakan. Waktu 5 detik lagi, sedikit lagi akan berbunyi. Ya, tolong dijawab. Nah. Nandar, kebohonganmu ini sangat luar biasa, Nandar. Silakan. Saya bilang Nandar ini penuh dengan kebohongan yang sangat luar biasa. Jangan memframing loh. Aku tadi nggak memframing. Saya mau jawab. Ya, silakan. Kenapa saya bilang Nandar tebar hoax gitu ya? Dia membawa itu dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Poin pertama ya. Poin pertama, Nandar membawa dalam Yohanes 2 ayat 4 tentang Maria memanggil. Sebenarnya udah keluar jalur pembahasan tentang Yesus disalibkan atau tidak. Tetapi saya tetap akan membuktikan bahwa Yesus disalibkan. Ada 2 poin. Ya. Sudah saya bahas. Nanti ada masuk ke poin ketiga. Nah, kita bisa membuka ini di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat. Lihat, Nandar. Kau bilang saya nggak paham kan, Nandar? Ya, silakan. Dor. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Mari kita lihat, Nandar. Tetedet. Diterjemahkan apa nih, Nandar? Ayat kedua, ayat kedua baca. Ini apa ini, Nandar? Baik. Ibu itu diterjemahkan apa, Nandar? Tarik nafas kau, Nandar. Gunai. Woman. Gunai ini bukan diterjemahkan sebagai wanita saja, tetapi gunai ini kita lihat strongnya, teman-teman. Ini adalah woman, adalah wife. Ini 2 hal yang berbeda. Terlihat dalam konteks pembicaraannya. Ketika saya hubungkan dengan pembicaraan dari Nandar ya,
Jadi itu satu hal yang Nandar ingin menipu kita, membohongi kita, tetapi bisa dibantah ya. Dan Nandar ingin menunjukkan itu, membuktikan itu ya, bahwa itu adalah Gunai. Tetapi ketika Maria Magdalena, saya bukakan teman-teman ya, di dalam Yohanes, Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 ya. Di sini teman-teman mengatakan ya, Maria 3 kali ya. Dan Maria Magdalena menjawab panggilan ya. Di ayat yang ke-16-nya kata Yesus kepadanya, Maria, berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Maria menjawab panggilan wanita, hai Gunai ya. Hai wanita, bukan merujuk pada kekasih atau yang lain-lain, tetapi memang panggilan hai Gunai. Lalu jawabannya Maria Magdalena adalah bukan iya suamiku, bukan. Maria Magdalena menjawabnya itu Rabuni, artinya yes guru. Nandar, itu poin sudah saya jawab. Kemudian Nandar tidak bisa bohong lagi ya, nggak boleh. Bohong itu dosa. Kasih, sukacita, kesabaran, itu nggak boleh. Pengendalian diri ya. Saya ingin mengatakan dengan tegas ya, bahwa apa sebabnya? Oh dasar ya. Di dalam poin ketiga, bukti bahwa Yesus Kristus itu disalibkan setelah ada 2 kali pemeriksaan ya, 2 kali pemeriksaan. Ada poin ketiga bukti. Pemeriksaan ini, pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan ketiga terjadi bahwa ingin membuktikan bahwa itu betul-betul adalah Yesus yang akan disalibkan di hadapan mahkamah. Nih, saya bukakan teman-teman ya. Saya bukakan baik-baik. Kita bisa buka ayatnya ini teman-teman. Saya akan fokus dengan poin pembicaraan tema ini. Pemeriksaan ketiga dalam Markus ayat yang ke-15. Bukti bahwa Yesuslah yang disalibkan. Ayat yang pertama. Pagi benar imam-imam kepala bersama saya. Ini pemeriksaan ketiga. Tua-tua dan ahli-ahli Taurat suruh mahkamah agama dan sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus. 3 kali pemeriksaan ini, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pemeriksaan pertama di hadapan Kayafas, di hadapan Hanas, ya, ingin membuktikan bahwa itu adalah Yesus. Pemeriksaan kedua dia lakukan juga di depan Kayafas. Pemeriksaan ketiga itu pun dilakukan di hadapan imam-imam ahli-ahli Taurat untuk dibawa pada Pilatus, yang ingin membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan supaya beberapa hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama betul-betul digenapi, dan itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaan saya, buktikan Isamu itu adalah Yesus sehingga kamu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Baik. Dalam Al-Quranmu ya, silakan. Iya. Oke, RK, waktu 5 menit ya. Saya akan mulai sebentar, teman-teman. Kita lihat nih. Waktu 5 menit. RK, perhatikan baik-baik, RK. Ya, waktu sudah dimulai. Kamu itu kalau baca memang nggak jujur, RK. Saya tadi membahas Yohanes 2 ayat ketiga. Kamu kenapa baca ayat keempat yang merujuk kepada Maria Magdalena? Kita buka nih ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nih, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat ketiga. Kalau ayat keempat itu merujuk kepada istri Yesus. Anda tidak lagi jujur dalam hal ini. Saya buktikan dalam bahasa Yunaninya. Ya. Ini Yohanes 2 ayat ketiga, teman-teman ya. Saya bacakan nih. Kai justere shantos hoinou legei he meter. Apa itu meter? Kita lihat nih. Meter adalah mother, bukan istri. Jadi memang di situ Yesus memanggil ibunya. Kamu kok bilang Gunai? Gunai itu Yesus memanggil istri Yesus. Oke, kita buktikan nih ya perbedaannya ya. Ini meter nih.
Ya, Yohanes 2 ayat ketiga, Yesus memanggil ibunya Meter, bukan Gunai. Artinya mother. Kalau di dalam Yohanes 20 ayat ke-15, kenapa Maria Magdalena mengenali Yesus? Karena Yesus memanggil Maria Gunai, bukan mother. Nih, legai haute, Yesus Gunai. Apa Gunai itu? Bukan mother. Gunai itu wife. Makanya makanya Maria Magdalena mengenali Yesus. Kamu bukan hanya tidak bisa baca Yunani, tetapi kamu berusaha untuk mengelabui mata semua orang. Yohanes 2 ayat ketiga jelas di situ Yesus memanggil ibundanya Meter, artinya mother. Kalau di dalam Yohanes 20 ayat ke-15, kenapa Maria Magdalena tiba-tiba mengenali Yesus setelah Yesus mengatakan Gunai, bukan Meter. Kalau Meter ibu, tapi dalam terjemahannya kok jadi ibu? Kembali saya bertanya kepada Anda, apakah Anda masih sanggup menjawab pertanyaan saya? Yang saya tanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Yang saya tanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang saya tanyakan. Waktu saya masih ada berapa ini? Masih ada 2 menit 2 menit 13 detik. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, saya kasih waktu Anda, saya reset waktu Anda, waktu saya berikan waktu saya kepada Anda, saya tanya kepada Anda, alasannya apa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Itu saja saya. Alasannya apa? Dasarnya apa? Maria tidak mengenali Yesus. Kalau dasar saya, Yesus berubah rupa, berubah bentuk, itu dasarnya dan ada ayatnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, ingat, jawaban Anda mempengaruhi iman Kristen yang lain. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Silakan jawab waktu saya mulai. Ya, waktu saya mulai ini. Kata Anda di PT TikTok akan menghancurkan saya, akan mengalahkan saya debat. Ditanya satu hal saja, Anda tidak. Saya silakan 5 menit. Reset dulu lah. Waktu saya kok kamu ngomong, Nandar. Oke, silakan. Tenang. Ini saya riset ya, bukti ya. Ya. Oke, 5 menit. Ya. Oke, saya mulai ketika Anda berbicara. Ya, mukamu ditunjukkan nggak apa-apa, Nandar? Ya. Enggak, udah mulai belum? Ya. Kalau ya, udah mulai saya bicara nih. Ya. Iya, siap. Ya, terima kasih. Sebenarnya gini ya. Saya ini orangnya sangat konsisten ketika membicarakan sebuah tema, Bro Nandar. Ketika Yonatan Nandar mengatakan Yesus Kristus tidak disalibkan, saya sangat konsisten dengan tema itu. Saya tidak mau berbicara eksegesis tentang Gunailah dan lain-lain. Saya tidak mau. Saya mau fokus. Dan Yonatan Nandar ini adalah seorang pengecara. Saya tahu arah bawahnya dia dalam berdiskusi. Makanya saya ingin membawa sebuah dalil hukum kepada Nandar. Nandar kan pengecara, tentunya Nandar ini mengerti tentang hukum. Dan saya mau, jangan berbangga dulu Nandar. Dan saya mau Nandar ini membuktikan secara hukum data-data yang saya paparkan tadi, bukti bahwa itu adalah Yesus yang disalibkan, sehingga dasar yang kamu bawakan dalam An-Nisa ayat yang ke-157 tadi, itu betul terkorelasi dengan fakta sejarah. Bisa tervalidasi dengan fakta sejarah. Saya tidak mau mutar-mutar kemana-mana. Saya mau fokus pada tema yang sudah kita sepakati. Tema yang Yonatan Nandar buat sendiri. Ya, coba kita perhatikan teman-teman. Poin saya akan fokus dengan tema. Poin berikutnya, pemeriksaan yang keempat kalinya. Saya akan kembali pada poin pembicaraan kita. Ya, poin pembicaraan kita, pemeriksaan yang keempat kalinya. Membuktikan bahwa itu adalah Yesus Kristus yang akan disalibkan. Nih, di dalam Matius pasal 27, teman-teman Kristen bisa catat. Ayat yang ke-11. Poin pertama, pemeriksaan membuktikan bahwa itu Yesus, ya, di hadapan Hanas, ya. Kemudian dibawa ke Kayafas pemeriksaannya.
Kemudian diperiksa lagi, dibawa Kayafas untuk dibawa ke Pilatus. Poin keempat, dibawa kepada Pilatus untuk diperiksa lagi. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Ini dinaik lagi jenjangnya. Dinaik lagi jenjangnya. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Mengapa dikatakan raja? Berhubungan dengan 30 tahun yang silam, di zaman Herodes, bagaimana mereka mencari seorang raja akan membawai orang Israel. Dia adalah raja yang akan berkuasa. Dialah Mesias itu yang adalah raja. Kembali pada topik temanya. Bukti bahwa Yesus Kristus disalibkan adalah bukti pemeriksaan ini. Bahwa ini benar-benar adalah Yesus yang akan disalibkan. Ini sangat jelas. Saya ingin kembali pada bukti. Nah, kemudian ketika dia mengatakan bahwa rupa Yesus, itu rupa dalam kemuliaannya. Dan sebenarnya ayat di dalam Yohanes pasal 20 ini sudah menjawab tuduhan dari Nandar. Nih, coba pahami literasi ini dengan baik dan benar. Nih, jawab Maria Magdalena ini, lihatin, Rabuni. Kalau Maria Magdalena tidak mengerti, tidak mengenal tentang Yesus Kristus, tentunya dia tidak akan menjawab jawaban ini. Ya Rabi. Murid-murid memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Murid-murid memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Dan ketika kata Yesus di ayat 16-nya, Maria berpaling dan berkata, "Ya Rabi, ya Guru." Itu sudah dijawab, Nanda. Mereka mengenali. Kenapa mereka waktu itu tidak mengenal? Karena mereka merasa tidak menyangka bahwa, oh benar perkataan Yesus ini bahwa dia akan bangkit. Dia pasti akan bangkit. Oh ternyata dia adalah benar. Kita kembali pada tema. Pembuktian secara hukum, benar yang disalibkan itu adalah Yesus atau tidak. Kita kembali pada pembuktian itu. Dan saya ingin Anda membuktikan dengan secara jelas. Sebenarnya ketika Nandar mengatakan ya, nih saya balikan 33. Apa yang Nandar katakan ini? Ini di dalam sini, di sini gunai loh Nandar. Nih, ini gunai loh. Nih, gunai loh ini Nandar. Dan konteks pembicaraan ini berbicara tentang Maria ini. Ini gunai loh. Hai Maria, saatku belum tiba, Bang. Hai perempuan, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat ketiga. Ya, Yohanes 2 ayat ketiga coba. Yang ketiga, ya. Tiga Ini coba, Yohanes 2 ayat 3 tiga. nih. Saya Ayo dalam bahasa dibaca. Indonesia dulu, lihat ya. Ya, 3. Nah, waktu saya udah habis. Gak apa-apa, saya kasih waktu Oke. untuk pembuktian, gak apa-apa. Yohanes 2 ayat 3. Perhatikan ini. Ya. Topiknya dari atas apa? Pada hari ketiga kali Ibu Yesus. Ya, ayat Yesus ketiga dibaca. murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika Ibu Yesus berkata, Ibu Yesus konteksnya. Ya baik, dalam bahasa Mereka Yunaninya kehabisan anggur. Kata Yohanes Yesus 2 ayat kepadanya, ketiga. Baik, apakah engkau Baik, daripada ibu? Yohanes 2 ayat ketiga buka dalam bahasa Yunaninya. Jadi Apa di situ? konteksnya di Coba situ. buka. Mother. Enggak, dicoba dibuka. Betul, Yohanes Udah 2 ayat dijawab. ketiga. Kan silakan Anda jawab lagi pertanyaan saya. Oh, Buktikan. kenapa nggak berani buka? Yohanes 2 Enggak, ayat saya nggak ketiga. buktikan. Saya udah buktikan kok. Oke, Silakan baik. kamu jawab saja. Nanti kita lanjutkan. Oke, Guna saya itu buka. bukan artinya istri Baik, saja. saya mulai waktu saya. Silakan. Silakan. Ya. Saya mulai waktu saya. Teman-teman, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Yesus tidak disalib. Nah, saya akan buktikan kalau Yesus itu tidak disalib. RK, Anda baca Matius 27 ayat ke-5. Karena sebentar lagi zuhur, saya akan langsung kepada pembuktian kalau Yesus memang tidak disalib. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas menggantung, saudara. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1:18, ya, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Oke? Ada waktu 4 menit. Ya, saya tadi sudah bertanya kepada Anda kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua kalau Yesus tidak pernah disalib dengan satu pertanyaan. RK, saya tanya, jangan kemudian muter-muter lagi. Kisah Para Rasul 1
ayat ke-18 mengatakan Yudas matinya perutnya bolong sehingga isi perutnya keluar semua. Sementara di dalam Matius 27 ayat ke-5 kematian Yudas menggantung. Pertanyaan saya, ada waktu 3 menit lebih, saya tanya kepada Anda, kenapa ada 2 kematian yang berbeda pada orang yang sama? Yang benar Matius 27 atau Kisah Para Rasul 1:18? Ini waktu ada 3 menit lagi. Saya tidak mau menggunakan waktu ini sampai tuntas. Hanya saja saya memberikan waktu kepada Anda, ya. Kenapa ada 2 kematian yang berbeda pada orang yang sama, pada kitab suci yang sama? Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas menggantung. Kematian Yudas di dalam Kisah Para Rasul 1:18, kematiannya perutnya bolong sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Waktu saya riset, silakan Anda jawab, jangan lari-lari lagi. Tadi Anda terus mengatakan pembuktiannya. Maka saya akan berikan kepada Anda 2 alat bukti yang kuat bahwa Yesus tidak disalib dengan pertanyaan ini. Silakan dijawab. Waktu saya mulai dari sekarang. Kalau Anda kurang waktu, 5 menit saya tambahkan. Saya tanya nih, Anda kurang waktu nggak 5 menit? Nanti bicara aja. Oke, start ya. Silakan. Ya, jadi terima kasih Nandar. Jadi tadi sudah ada pembuktian keempat, dan 4 pembuktian itu Nandar tidak membantah sama sekali bahwa itu benar-benar Yesus yang diperiksa. Ya, benar-benar Yesus yang diperiksa. Nandar seorang pengacara tentunya tahu tentang itu. Pemeriksaan berkali-kali dan itu menunjukkan bahwa itu Yesus. Jangan sangkal itu Nandar ya. Dan ada pembuktian kelima, tetapi sebelum saya lari kepada pembuktian kelima bahwa Yesus itu adalah Yesus yang akan disalibkan, saya buka dulu ayat dalam Kisah Para Rasul yang dibawa oleh Nanda. Jangan foto-foto dong Nanda. Enggak, aku balas WhatsApp aja Mbak Natali kok kamu. Oke, thank you. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara, sedang berkumpul kira-kira 120 orang banyak. 120 orang banyaknya. Ya. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas. Nah, tentang Yudas ini tertulis di dalam Nats ya. Nats Alkitab bahwa dia akan dijual. Ini di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10 ya. Nats ini akan tergenapi. Dahulu ia termasuk bilangan kami bagian. Yudas telah membeli sebidang tanah upah dari kejahatannya. Lalu ia jatuh terkungkung dengan perut terbelah dan semua isi perut itu tertumpah keluar. Dia menyesali di sini. Hal itu diketahui semua penduduk Yerusalem di tanah itu. Mereka disebut dengan tanah Hakaldama. Nah, lihat ini. Di sini dia menyesali karena dia sudah menangkap Yesus, pemimpin orang-orang. Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Perantara. Yudaslah yang menjual Yesus. Kenapa? Kita perhatikan teman-teman. Karena sesuai dengan nats ini tertulis di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat yang ke-10 nih. Tergenapi di situ. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Nih. Tetapi engkau ya Yotevave kasihanlah dan tegakkanlah, ya. Oke. Bahkan sahabat karibku ini. Bahkan sahabat karibku yang aku percaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Ini jelas kenyataan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan digenapi dalam Kisah Para Rasul yang dibawa oleh Nandar tadi. Nah, saya akan lanjut kembali pada back to the topic. Kita stand on the topic. Kembali pada topik yang kita angkat di awal dan kita sepakati bersama. Bukti bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan dan tidak diserupakan. Tidak diserupakan. Tetapi Yesuslah yang disalibkan. Pembuktian berikutnya adalah pembuktian ke-6. Nandar seorang kuasa hukum tentunya tahu ada pembuktian. Kita perhatikan baik-baik. Nih. Di dalam, kita perhatikan di dalam Lukas. Ini pembuktian ke-6 ya, pembuktian ke-5 dan Nandar tidak bisa membantah pembuktian ini. Di dalam Lukas, saya akan fokus pada topik nih. Ayat yang ke-8. Belajar Nandar ya, belajar bibliologinya ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ini pemeriksaan yang ke-5 kali. Ia sangat girang sebab sudah lama
ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, di sini adalah pemeriksaan yang kelima. Ada pemeriksaan yang keenam, Nanda, membuktikan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Silakan kamu bantah 5 pembuktian yang sudah saya tampilkan dari pemeriksaan Hanas, pemeriksaan Kayafas, pemeriksaan kembali pada Kayafas, lalu kepada Pilatus, lalu ke Herodes. Ini 5 kali pemeriksaan, masih ada 6 kali pemeriksaan, masih ada lagi. Kamu bantah 5 pemeriksaan ini, Nanda. Saya ingin kamu bantah 5 pemeriksaan ini. Dan tidak usah lari kemana-mana, kamu bantah 5 pemeriksaan dan membuktikan bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan. Silakan kamu buktikan, riset saja, 15 detik buat kamu, Nanda. Buktikan, saya minta kamu jawab itu. 5 pembuktian itu kamu bantah itu. Baik, saya jawab. Silakan. Ya, 5 menit untuk saya. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktian adalah orang yang menyatakan. Itu adigium hukum. Saya akan nyatakan, saya akan buktikan bahwa Yesus tidak disalib. Bukan hanya sebagai terang dunia, tetapi sebagai pembuktian yang Anda inginkan selama ini, saudara-saudari yang terkasih. Kita langsung buka, saudara. Benar enggak Yesus disalib? Yang disalib adalah Yudas. Tadi Anda saya tanya, kenapa RK, saya tanya Anda, kenapa ada 2 kematian yang berbeda pada orang yang sama? Anda ke sana, ke sini, Anda begini dan begitu, tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa Yudas matinya berbeda? Saya tunjukkan kenapa kematian Yudas berbeda. Kita lihat, ya, ini ayatnya, saudara. Matius 27 ayat ke-5. Ya, Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ingat, di zaman di Yerusalem menggantung diri itu bukan di tiang jemuran, bukan di pohon mangga, bukan. Kita lihat tafsirannya. Ini ada tafsiran, teman-teman, ya. Ini tafsiran dari Kristen loh, bukan dari Islam loh. Nah, ini ada tafsiran dari Full Life. Ini tafsiran dari para sarjana, para teolog Kristen. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, ini ada spekulasi nih, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Jadi ada tonggak, ada benda runcing yang menikam perut Yudas. Ini ada sebuah konsensus, teman-teman, ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa? Kenapa ada 2 kematian Yudas yang berbeda? Saya jelaskan secara analisa yang tajam, yang tidak pernah ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya debat. Yudas itu diserupakan, wajahnya mirip Yesus. Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Yudas ketika disalibkan, teman-teman, kita lihat, ya. Saya balikan kamera saya. Yudas ketika disalibkan, maka teman-teman lihat, ya. Ketika Yudas disalibkan, dia ditombak perutnya oleh tentara Romawi. Jadi yang ditombak perutnya oleh tentara Romawi adalah Yudas. Saya tunjukkan ayatnya kepada saudara di dalam Alkitab, ya. Sebentar, Alkitab. Nah, kita lihat nih di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 19 ayat ke-34. Ayat ke-34. Kenapa perut Yudas bolong? Ini, teman-teman. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi, RK, saya ingin membuat Anda berpikir, ya. Ini ada sebentar. Kenapa perut Yudas itu tertumpah keluar? Kenapa perut Yudas itu bolong? Karena Anda lihat, Anda searching tombak tentara Romawi abad pertama. Tombak tentara Romawi abad pertama itu segede tangan saya. Ketika dihujamkan kepada perut, nguk, nguk, nguk,
nguk. Nah, itu dihujamkan kepada perut Yudas, nguk, nguk, nguk. Akhirnya perut Yudas bolong. Ketika tentara Romawi ini kemudian melihat, menatapi Yudas, loh, kok ini kayaknya bukan Yesus ya? Oh, kayaknya bukan Yesus ini, bukan. Karena tentara Romawi merasa ragu dan ini, wah ini kayaknya ada Allah yang menyelamatkan Yesus ini ya. Akhirnya mayat Yudas yang sudah bolong perutnya itu dilemparkan di Bukit Golgota. Ya, karena sudah menjelang hari Sabat. Makanya ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, tidak ada Yesus terbaring, tidak ada sosok yang dikuburkan. Karena Yudasnya nggak dikuburkan, Yudasnya dilempar di padang pasir di Bukit Golgota, di tanah Golgota itu, di Hakaldama itu ya. Mayat Yudas yang kemudian, wah ini kita salah tangkap nih. Kita malu nih sama Pilatus nih, kita malu nih. Akhirnya dilemparkan si Yudas itu. Kubur Yesus kosong, Maria Magdalena ingin menjenguk kubur Yesus, ternyata Yesusnya nggak ada. Ketika berbalik ke belakang, ada Yesus, ternyata Yesus masih berubah rupa dengan rupa yang orang lain. Itu analisanya. Silakan Anda bantah analisa saya, silakan Anda jabarkan kenapa ada dua kematian yang berbeda pada orang yang sama. Kalau saya sudah menjelaskan analisa saya, silakan. Terima kasih Pak Sarjana Hukum, ya, Yonatan Enang Endang Sunandar SH, MH. Ya, Nandar membawakan tentang adagium hukum, ya, adagium hukum. Sebenarnya saya pikir Nandar bahkan membuat sebuah perbandingan ketika berbicara tentang adagium hukum ini. Karena di dalam adagium hukum ini itu akan berbicara tentang 70 adagium hukum yang populer. Saya pikir Nandar ambil satu saja, kemudian dia membandingkan dengan 5 pembuktian yang saya bawa tadi. Harusnya seperti itu. Saya tadi mengharapkan memikirkan bahwa sejauh itu Nandar akan berpikirnya. Karena saya pikir Nandar ini cerdas, orang hukum. Saya ingin dia membandingkan korelasi antara hukum dengan 5 pembuktian yang saya bawa tadi. Harusnya. Nah, tetapi poin pertama, di situ di dalam kisah para rasul pasal 1, ini adalah sebenarnya Nandar harus baca. Yesus disalibkan berdasarkan dengan adagium yang kita bacakan ya. Itu sebuah dalil sederhana yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ya, itu tentang absolut adagium. Butuh penjelasan, dan penjelasan itu sudah diekspositorikan, sudah dipaparkan ya dengan 5 pembuktian yang saya bawa tadi. 5 pembuktian yang saya bawa tadi, dan Nandar tidak sanggup membuktikan bahwa itu adalah Yesus. Nah, kemudian Nandar Alkitab mengatakan Yudas tergantung di atas pohon dengan tanah yang dia beli namanya Hakaldama. Berarti Yudas mati di tanah yang namanya Hakaldama. Tanah yang namanya Hakaldama, ya kan? Tetapi teman-teman, Alkitab mencatat Yesus Kristus mati di atas Golgota, bukan tanah yang bernama Hakaldama. Itu poin pertama. Dan saya mencatat, saya seorang notulensi yang sangat luar biasa. Saya mencatat perkataan Nandar mengatakan barangkali. Berarti ini adalah sebuah tafsir dari Nandar sendiri. Bukan tafsir yang berdasarkan 70 adagium yang populer itu. Ini adalah tafsir dari Nandar, bukan berdasarkan adagium itu. Mari kita lanjutkan pembuktian berdasarkan adagium itu, ya. Berdasarkan adagium yang dibawa oleh Nandar, 70 hukum populer, ya, 70 adagium populer. 6 pembuktian. Pembuktian yang ke-6 yang membuktikan bahwa itu adalah Yesus Kristus berdasarkan bisa dikorelasikan dengan adagium itu. Kita lihat, ya, di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 23 sudah. Kita buka dalam Yohanes pasal 18. Ini pembuktian adagium yang benar, Anda. Ya.
Yang absolut ini pembuktiannya, yang ada gium yang betul-betul luar biasa berdasarkan penjelasan. 5 kali penjelasan, pembuktian, Nandar tidak sanggup membantah penjelasan saya. Kita lihat teman-teman, di dalam Yohanes pasal 18. Ini pembuktian ada gium ini, Nandar. Ayat yang ke-29. Sebab itu, ini pemeriksaan ke-6. Pemeriksaan terakhir. Dari pemeriksaan pertama Nandar tidak buktikan, kedua, ketiga, keempat, kelima Nandar tidak sanggup membuktikan berdasarkan ada gium itu. Ya, ini pemeriksaan ke-6. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau engkau bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu. Nah, kita perhatikan di sini. Ini pemeriksaan. Jawab Yesus. Apakah engkau katakan? Jawab Yesus, bukan jawab Yudas ya. Bukan jawab Yudas, jawab Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dan hatimu sendiri? Dan adakah orang yang mengatakan kepadamu tentang aku? Ayat ini adalah pemeriksaan yang ke-6 yang membuktikan berdasarkan ada gium bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan. Nah, ini pembuktian ini saya ingin Nandar membuktikan itu. Saya ingin kemudian ya, satu lagi Nandar, Kisah Para Rasul tadi, nanti kamu bilang saya nggak jawab. Yudas itu mati di tanah yang namanya Hakaldama, tanah darah. Sementara Yesus berdasarkan pembuktian dan ada giumnya, Yesus disalibkan di atas Golgota, bukan tempat yang bernama Hakaldama, Nandar. Jelas itu Nandar. Sekarang 6 pembuktian saya Nandar tidak sanggup membantah. Waktu habis. Oke, silakan. Waktu Terima habis. kasih. PFR. Oke ya, ini mau berapa putaran lagi? Kayaknya tinggal 2 putaran nih. Ya, saya ngomong, Anda ngomong, nanti ini 5 menit sebentar ya. Oh, 3. 5 menit. Setelah itu closing ya. Ini saya jawab nih. Ini saya jawab. Anda nanti ini saya 5 menit waktu saya, nanti 5 menit waktu Anda, habis itu closing ya. Baik. Oke, karena udah menjelang zuhur ya. Saya mulai waktu saya lihatkan dulu waktunya kepada RK, kita mulai. RK, kamu itu banyak nggak jujur kamu itu. Kita bukan membahas tentang debat hukum kita ini. Kita tidak membahas tentang adigium loh. Nah tadi kamu tidak jujur dan tidak mau membacakan Yohanes 2 ayat ketiga masalah meter yang berarti ibu ya. Meter itu adalah ibu. Kemudian yang kedua kamu mengatakan saya berasumsi. Matius 27 ayat kelima ada tafsiran. Ini dari Alkitab Sabda loh, dari LAI ini. Di dalam tafsiran Pulaib saya bacakan kepada Anda. Ini bukan karangan saya. Saya bacakan kepada Anda. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ada 2 kematian yang berbeda. Nah, barangkali di sini adalah menurut sarjana teologi, bukan saya. Yang namanya barangkali bisa benar, bisa salah. Saya bacakan kepada Anda. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ternyata bukan tonggak yang telah diruncingkan, tetapi tombak tentara Romawi yang sudah menusuk Yesus. Di mana itu? Di dalam Yohanes 19 ayat 34. Jadi sosok yang disalib ini ditusuk perutnya oleh apa? Oleh tombak. Anda searching tombak Romawi segede apa? Segede gini. Makanya perut Yudas akhirnya terburai. Kita lihat lagi nih. Kemudian ini kan titik nih. Diruncingkan itu titik. Nah dari sini baru konsensus. Dari sini konsensus. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Jadi Yudas itu bukan menggantung di atas pohon. Yudas itu menggantung di tiang salib. Lalu kenapa perut Yudas itu tertumpah keluar sebagaimana Kisah Para Rasul 1:18? Karena perutnya ditikam. Nah, perutnya ditikam. Kita lihat nih di dalam Yohanes
20 ayat ke Yohanes 20 ayat ke 11 ya. Kita lihat teman-teman ya. Ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada saat itu kan gak ada mayat Yesus. Makanya di ayat ke-14 sudah saya sampaikan tadi. Oke, ayat ke-15 sorry. Karena tidak ada mayat di situ, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia karena tidak ada mayat, maka Maria Magdalena yang merupakan istri daripada Yesus bertanya, "Wahai Tuhan, kemana engkau? Apakah engkau yang mengambil mayat Yesus? Anda tahu tidak kenapa mayat Yesus tidak ada di kuburannya?" Bukan Yesus bangkit, bukan. Tetapi tentara Romawi menyadari bahwa yang disalib dan yang ditikam perutnya bukan Yesus, tetapi Yudas. Ketika tahu itu Yudas, dilemparkan dia di Golgota. Golgota itu Hakaldama, Anda jangan salah. Nah, ketika dilemparkan, Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, tidak ada Yesus di situ karena yang disalib adalah Yudas. Lantas, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena Yudas mengambil wajah Yesus. Jadi kalau Yesusnya ada dua, tentara Romawi bingung. Makanya Yesus berubah rupa. Di dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kan tadi sudah saya sampaikan. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, sukacita terang dunia, Tuhan kita yang telah membangkitkan. Ada kebangunan rohani di dalamnya, saudara-saudari yang terkasih. Mereka sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita mujizat begitu nyata. Tangan kita tumpangkan di atas kepala orang sakit, maka dia akan sembuh, saudara. Mereka sukacita dengan mukjizat Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi kenapa orang Kristen tidak sukacita ketika Yesus berubah rupa? Karena mendukung kebenaran Islam, mendukung kebenaran Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Yesus, mereka tidak menyalib Yesus, kata Quran. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Siapa dia? Yudas Iskariot, sebagaimana data yang saya sampaikan. Nah, Anda harus tahu, saya tunjukkan kenapa Yesus itu tidak disalib. Waduh, waktunya habis nih. Silakan ya, sudah ya. Saya rasa satu poin. Sebentar, mana waktu timer? Ya, Anda baca nanti RK Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, atau Anda baca ayat 10. Yesus dijanjikan untuk selamat dari tiang salib. Silakan, saya mulai waktu Anda. Saya tahu Nandar ada kesalahan yang dia bicara. Nandar pun menyadari kesalahan yang dia bicara. Oke, silakan ketik. Tolong dong Nandar, buka mukamu, saya ingin lihat Nandar. Nandar. Apa? Buka dulu mukamu. Sebentar. Nandar mengatakan, ya. Udah masuk aja, masuk. Ya, Nandar mengatakan tempat Hakaldama itu adalah tempat yang namanya Golgota. Saya bilang Nandar ini udah bolak-balik gitu. Tetapi itulah orang Kristen menanggapi itu dengan sebuah diskusi yang santun ya. Saya rasa Nandar harus pelajari itu. Kalau kami tidak mau ketika memutar balik Alkitab, mencomot, kami tidak mau bilang DPO, enggak. Lihat ini, perhatikan Nandar. Kamu memutar balik Alkitab, bro. Tapi kami anggap itu biasa karena ketidaktahuan kau. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat yang nama tengkorak. Bukan Hakaldama yang namanya Golgota. Bukan tempat Hakaldama yang namanya tengkorak. Tetapi tempat yang namanya Golgota, itulah yang namanya tempat yang dinamakan tengkorak. Jadi Nandar tadi sudah salah bernarasi. Nandar, kamu harus akui kamu salah bernarasi tadi Nandar. Bahwa Hakaldama itu tempatnya bukan namanya tengkorak. Saya masih ada sekitar 1000 pembuktian bahwa Yesus Kristus disalibkan. Ini tadi saya baru berbicara tentang adagiumnya. Berdasarkan 6 dalil pemeriksaannya yang bersifatnya absolut. Baru 6 Nandar.
masih ada 100 lagi karena saya akan bicara dari latar belakang. Dan saya memaklumi Nandar karena ketidaktahuan dia, ya. Dia mengatakan Hakaldama itu adalah tengkorak, itu salah. Alkitab mencatat dalam Matius 27 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa Golgota lah tempat yang namanya tengkorak. Nah, ini Nandar, saya sebenarnya terima kasih mungkin ketidaktahuan Nandar, mungkin Nandar kurang baca literasi, Nandar harus semakin baca Alkitab lagi. Semoga hati Nandar betul-betul tidak salah mengucapkan, tidak salah memutar-mutar balikan, dan supaya Nandar semakin baca Alkitab, hatinya betul-betul dijamah, disentuh. Ya Nandar ya. Nah, saya memaklumi itu Nandar ya, saya memaklumi itu. Kami tidak mau permasalahkan itu, tetapi memang faktanya mengatakan bukan Hakaldama tempat yang namanya tengkorak, tetapi Golgota lah tempat yang namanya tengkorak. Saya tidak akan lanjutkan lagi ini karena Nandar juga mau ambil wudhu ya. Dan saya tidak mau berbicara karena apa Nandar? Narasi kamu di awal sudah salah. Harusnya kamu bernarasi Golgota yang tempat itu yang namanya tengkorak. Baru poin-poin isinya itu betul. Tapi karena narasimu salah, Anda mengatakan Hakaldama tempat itu yang dinamakan tengkorak, berarti poin-poin di bawahnya itu salah. Jangan logika falasi Nandar. Berdasarkan tekstual yang ada. Ya. Saya memaklumi itu karena kamu mungkin kurang baca Alkitab. Ayo Nandar, semakin giat membaca Alkitab ya. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih Nandar sudah luangkan waktunya ya. Hormat. Saya tidak memaksakan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih juga Bang RK ya. Kita kembali kepada penonton. Ini saya closing berarti. Mau nggak? Silakan. Mau closing? Silakan. Nanti saya juga closing ya. Ya, mau Anda dulu atau saya dulu? Kamu dulu lah, kamu dulu. Baik, saya dulu ya. Closing secukupnya aja lah ya. Baik, saya closing dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah semenjak pelayanan saya dari YouTube ini alhamdulillah banyak orang-orang yang sudah saya tobatkan dari menyembah Yesus menuju menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya aturkan terima kasih kepada Bang RK yang sudah hadir. Bang RK sering buat PT, Yonatan Nandar pasti saya kalahkan, bahas Yesus tidak disalib. Tapi saya tidak mau mengakui saya menang. Dan saya tidak juga menyatakan bahwa Bang RK Bang RK kalah, karena di kita diskusi ini bukan cari menang, cari kalah. Biarkan penonton yang melihat, biarkan penonton yang menyimak, biarkan hati nurani yang kemudian menilai semuanya ini. Saya sudah buktikan bahwa Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas, yang ditikam perutnya adalah Yudas. Adapun Bang RK memiliki pendapat lain, maka itu adalah pendapat Bang RK. Tapi saya tantang seluruh pendeta yang ada di Indonesia, kalau Anda punya nyali, debat sama saya seperti saya dan RK. Terutama Bom-Bom. Bom-Bom, Anda jangan takut. RK saja diskusi sama saya kasih porsi waktu. RK 5 menit, saya 5 menit, tadi saya diganggu oleh Bom-Bom sehingga sinyal saya jelek. RK dengan kelapangan hatinya memberikan saya waktu kembali. Itu adalah bentuk kebijaksanaan dari RK yang menguasai 9 roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Tapi Bom-Bom malah misu-misu, malah dia marah-marah di WhatsApp, bahkan dia teleponin saya dari tadi. Saya tantang Bom-Bom untuk diskusi semacam ini. Anda live atau saya juga live. Bukan hanya Bom-Bom, pendeta di seluruh bumi ini saya tantang Yesus tidak disalib. Diskusinya santun, diskusinya lemah lembut seperti saya dengan Bang RK. Tidak ada caci maki, tidak ada provokasi. Dan terakhir, ini sudah menjelang zuhur, saya berdoa buat Bang RK langsung saja. Boleh kiranya Bang RK suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Bang RK, ingat pertanyaan saya terakhir tidak dijawab. Kenapa ada 2 kematian Yudas yang berbeda? Padahal adanya orangnya sama. 1 orang, kematiannya 2 berbeda. Sudah saya jelaskan bahwa kronologinya Yudaslah yang disalib. Terima kasih Bang RK. Silakan Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk Jonathan Nandar ya. Saya
Jadi memang tidak ada kalah, tidak ada menang. Karena memang kita cuma memberitakan apa yang tertulis tekstual di dalam Alkitab. Kita beritakan secara jujur, ya. Kita beritakan itu Injil damai itu dalam sebuah kemasan yang bagus. Kita beritakan itu dalam kemasan kasih, sehingga yang mendengarnya seperti Yonatan Nandar, Allah lah yang memberi pertobatan kepada Yonatan Nandar, bukan Bang RK. Bang RK cuma mengemas Injil keselamatan itu, Bang RK cuma mengemas Injil damai itu, dan biarlah Roh Kudus yang menyentuh hati Yonatan Nandar. Roh Kuduslah yang beri hikmat kepada Yonatan Nandar, sehingga Yonatan Nandar di kemudian hari bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak ada caci maki, tidak ada yang lain-lain, teman-temannya. Bang RK juga belajar untuk bagaimana sekarang berbicara tentang akidah kita sendiri, berbicara tentang Alkitab, mempromosikan Alkitab kepada banyak orang. Itu yang paling pertama. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu yang paling penting. Kita jalan ikut jalannya Tuhan. Seperti apa? Ikut caranya Tuhan. Tidak usah kita berbicara ini, berbicara itu. Saya hormat itu tidak boleh. Saya bilang itu tidak boleh. Bicara akidah kita sehingga banyak orang mengenal tentang Yesus Kristus, ya. Bukan. Dan Yonatan Nandar semoga hatinya. Untuk teman-teman muslim, maaf kalau saya ada salah-salah kata, maaf kalau saya ini pernah menyakiti hati kalian. Saya minta maaf kepada kalian sebesar-besarnya. Mungkin itu kekhilafan saya sebagai manusia, maafkan saya, ya. Dan juga untuk teman-teman lain, terima kasih semua yang sudah mendukung diskusi dialog ini. Terima kasih juga untuk sebesar-besarnya untuk Bang Yonatan Nandar. Hormat, KB.